warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Muharika dengan NIM 119401001 dari kelas 4A, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah dengan bagian ganjil, yaitu nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Baik, untuk soalan nomor 1 yaitu gambarkan peta konsep metodologi dakwah dan jelaskan. Jadi di samping saya ini udah ada gambaran peta konsep metodologi dakwah yang akan saya jelaskan. Jadi di atas itu ada dakwah Islamiyah yang dibagi menjadi dua, ada bi ahsani al-qaul atau bil lisan, kemudian satunya lagi ada bi ahsani al-amal atau bil ihlal. Nah, kalau bi ahsani al-qaul itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 67 dan Ali Imran ayat 104. Kemudian kalau bi ahsani al-amal itu terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi dalam bi ahsani al-qaul itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada irsyad, yaitu bimbingan, kemudian ada tablik, yaitu penyampaian. Nah, kalau irsyad itu sendiri adalah suatu metode dakwah di mana konseli dan konselor itu menyatu dalam diri dai. Jadi dai dan mat'u menyatu dalam diri seseorang. Nah, kemudian kalau tablik itu adalah penyampaian, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tablik itu dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama kitabah, yaitu tulisan. Yang kedua khotbah, yaitu ceramah. Yang ketiga itu ilam, yaitu penyiaran. Nah, kalau bi ahsani itu kan tadi yang udah saya jelaskan itu bi ahsani al-qaul. Nah, kalau bi ahsani al-alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tadbir, yaitu manajemen, lalu yang satunya lagi ada tatwir, yaitu pengembangan. Nah, kalau tadbir itu sendiri adalah dakwah yang dilakukan dengan rekayasa sosial gitu. Kalau tatwir itu pengembangan, jadi pengembangan dakwah dalam pengembangan proses dakwah dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian dakwah sebagai aktivitas dan dakwah sebagai ilmu. Jadi kalau dakwah sebagai aktivitas itu segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam di dalam setiap sudut kehidupannya. Kemudian dakwah sebagai aktivitas juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama naluriah, yang kedua praktisi. Nah, kalau naluriah itu panggilan dakwah karena naluri. Jadi karena diri sendiri seperti tergerak nalurinya gitu. Nah, kalau untuk praktisi itu pelaksana, jadi udah terlaksana secara teratur. Nah, kalau dakwah sebagai ilmu yaitu berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi atau agama. Nah, kalau dakwah sebagai ilmu juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada teori, yang kedua ada praktik. Nah, kalau teori itu pengembangan ilmu-ilmu dakwah dan metode-metode dakwah. Kalau praktik itu pelaksanaan dakwah yang dipraktikkan di dalam kegiatannya. Untuk soal nomor 5 yaitu cari dan tulis 5 ayat utuh beserta terjemahnya yang eksplisit menyebut kata dakwah. Yang pertama ada Fusilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan berbuat kebajikan seraya berkata, aku benar-benar muslim yang berserah diri. Lalu untuk ayat yang kedua ada An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mendapat petunjuk. Lalu untuk ayat yang ketiga ada Al-Baqarah ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumut-tina fala tamutu illa wa antum muslimun, yang artinya adalah, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu ayat yang keempat ada Quran Surat Yunus ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila darussalam wa yahdi may yasha'u ila syiratim mustaqim, yang artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberinya petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir ada Quran Surat Ali Imran ayat 85, yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Selanjutnya untuk nomor 7, yaitu dengan soal apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh. Jadi, kalau ilmu komunikasi itu ilmu yang digunakan untuk mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, kalau ilmu dakwah itu digunakan untuk menuntun, mengajak, menyeru orang lain untuk menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi atau agama. Kemudian, kalau tabligh itu kata tabligh itu berdasarkan dari penyampaian, yaitu menyampaikan ajaran agama Islam seperti ilmu retorika atau ilmu berbahasa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Unsur-unsur dakwah itu ada 7. Yang pertama itu ada da'i, yaitu sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kemudian ada mat'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kemudian ada madah, yaitu isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mat'u. Lalu yang keempat itu ada thariqah atau tarekat, yaitu sebagai media dakwah untuk suatu metode, jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapai tujuan dakwah itu sendiri. Kemudian ada yang kelima itu ada atsar atau efek dakwah, efek yang dihasilkan dari proses dakwah itu sendiri. Kemudian ada wasilah, yaitu media dakwah, alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mat'u. Kemudian yang terakhir ada tujuan dakwah, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian pemaparan jawaban-jawaban ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah yang telah selesai saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kurangnya, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pelafalan ataupun dalam pengucapan kata-kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Azmi Muharika pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.